Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man wala ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga kurafat dari para Habib Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, di sini ada sebuah cuplikan video dari seorang profesor ya. Dari seorang profesor ya. Namanya Profesor Yasmin Shahab. Kita lihat bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Mangkubono kelima atau keempat punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Mbak Alwi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Nah, si Mbak But ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu, Panotokomo Tanah Jawi segala macam. Ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Diponegoro adalah seorang Mbak But. Ada yang menarik ya, gambar Pangeran Diponegoro. Coba perhatikan. Di buku SD zaman saya SD dulu, Pangeran Diponegoro tuh hidungnya mancung sekali. Tapi sekarang Pangeran Diponegoronya tuh lain mukanya. Mukanya udah, hidungnya udah pesek, udah bukan muka hadrat. Jadi kata Profesor Yasmin Shahab, saudara ya, Pangeran Diponegoro ini aslinya Mbak Alwi katanya. Loh, kalau seandainya sudah Pangeran Diponegoro ini ya, beliau itu seorang Mbak Alwi, otomatis nasabnya ini tercatat saudara di lembaga Robitoh Alawiyah, saudara kalau pengen tahu ya. Ini nasabnya tidak tercatat sama sekali di lembaga Robitoh Alawiyah, saudara. Bagaimana mau disebut beliau itu sebagai Mbak Alwi? Coba. Ini kan lucu ini, aduh. Kemarin kita itu sudah membantah beberapa orang gitu ya. Kemarin sudah membantah beberapa orang. Ternyata saudara, masih ada juga ini dari golongan Mbak Alwi yang mengatakan pahlawan kita ya, Pangeran Diponegoro dikatakan Mbak Alwi juga, katanya marganya Mbak Abud. Yang lucu lagi sampai bawa-bawa hidung ini. Aduh, kacau. Pusing kalau kata si Unyil ya. Sampai bawa hidung. Katanya dulu waktu lagi SD, Pangeran Diponegoro itu lukisannya hidungnya mancung. Sekarang Pangeran Diponegoro ini lukisannya hidungnya ini pesek. Apa hubungannya gitu loh? Nasab sama bentuk lukisan itu apa sih hubungannya? Saya mau tanya. Apa hubungannya? Mau jelas-jelas Pangeran Diponegoro ini asli dari Jawa kok. Loh, ini manuskripnya ada di Kesultanan Ngayogyakarta di Ningrat. Seluruh para anggota Catur Sagotra beserta para pimpinan-pimpinannya beserta para sultan-sultannya itu semuanya sudah mengetahui kalau Pangeran Diponegoro itu asli orang Nusantara, tidak ada campur darahnya dari orang-orang Mbak Alwi, saudara. Ini asli. Kok ada orang yang ingin membelokkan ini? Ini harus klarifikasi nih Profesor Yasmin Shahab ini. Jangan sampai nanti Profesor Yasmin Shahab ini dikejar oleh para zuriyahnya Pangeran Diponegoro loh. Ya. Bisa-bisa dikejar ini sama zuriyah para Pangeran Diponegoro ini. Kok bisa-bisanya membelokkan silsilah? Kok bisa-bisanya membelokkan nasab ini? Pangeran Diponegoro yang betul-betul asli Al-Jawi kok jadi Mbak Alwi? Gimana ceritanya ini? Aduh, angel ya, wis angel tenan.
Jadi seperti itu, saudara. Inilah yang membuat saya itu, saudara, teraneh-aneh sampai sekarang itu. Kenapa saya mengatakan aneh? Seluruh pahlawan ingin diklaim seolah-olah mereka itu Baalwi. Pangeran Diponegoro disebut Baalwi. Tadi kan sama Prof. Yasmin Shihab tadi. Terus kemarin Profesor Quraish Shihab menyebutkan Imam Bonjol itu bin Shihab katanya. Lah, piye ini? Coba. Bahkan si Ali Jindan pun mengatakan sama. Imam Bonjol juga katanya bin Shihab. Wah, ini kan kacau itu. Udah para pahlawan diklaim sebagai Baalwi. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia diklaim juga oleh Baalwi. Sejarah berdirinya NU juga diklaim sama Baalwi. Tanah Jawa juga diklaim sama Baalwi. Katanya apa? Tanah Jawa itu sebagian dari Tarim. Waduh, kacau, kacau. Ini sebuah kekacauan, saudara ya. Semuanya serba dibalikan. Bahkan nasab silsilah Wali Songo pun diklaim sebagai Baalwi. Sedangkan kita tahu kan, dulu Ali Din Assegaf pernah mengatakan Wali Songo bukan keluarga Baalwi, saudara. Nasabnya tidak tercatat di dalam keluarga Baalwi. Wali Songo bukan keturunan Abdul Malik, ya, itu Ali Din Assegaf. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh Ketua Naat, ya, Kiai Lora Ilzamuddin Al-Qudusi, ya, dan beliau sudah menelusuri sampai ke Yunan Cina, sampai ke Nakib Pakistan, sampai meminta isbat nasab, syahadah nasab, bahwa betul-betul kalau Wali Songo itu memang bukan dari keluarga Baalwi sesuai manuskrip tertua yang ada di Madura yang tertulis tahun 1624, saudara. Yang lucu lagi ada, ya, kemarin itu waktu di Nabawi TV si Aventador itu mengatakan apa? Katanya Wali Songo itu Baalwi sesuai manuskrip di Kesultanan Palembang tahun 1700 sekian Masehi katanya. Loh, manuskrip yang di Kesultanan Palembang itu masih muda, saudara. Ada yang lebih tua, di Madura itu lebih tua. Tertulis tahun 1624 Masehi yang di Madura itu. Kalau di Palembang itu abad ke-17, kalau di Madura itu abad ke-16. Saudara, gimana ini si Aventador ini? Terus kalau emang benar, Aventador ini bilang katanya itu dari Nyai Raden Ayu Linawati. Loh, kita butuh bukti manuskripnya, tinggal keluarkan. Jangan bisanya cuma bernarasi. Itu ya. Banyak sekali zaman sekarang ini orang mengaku Wali Songo, tapi mereka mengaku sebagai Baalwi. Katanya punya manuskrip. Suruh dikeluarkan manuskripnya, takut. Banyak sekali kayak gitu. Ya jelas takut kalah tua lah usianya. Mau ente posisinya menempuh perjalanan dari kutub utara sampai kutub selatan, tetap aja manuskrip ente itu kalah tua dengan manuskrip yang ada di Madura, saudara. Berkali-kali saya ngomong, tetap aja akan kalah tua. Terus kalau seandainya berbicara tentang manuskrip, apakah yang mau dipakai itu manuskrip Baalwi? Untuk para keturunan Wali Songo? Ya emang ente itu budak Baalwi, ngerti? Makanya saya itu kadang tuh heran aja gitu sama orang-orang yang mengaku Wali Songo, keturunan Wali Songo, ngakunya sih paling ahli nasab, ya, ahli nasab, ahli sejarah, katanya suka mencari silsilah ke sana ke sini gitu. Tapi kok yo nggak berani menunjukkan buktinya di depan publik gitu loh. Coba tunjukkan buktinya di depan publik, ini loh, itu manuskripnya. Kita cek tahun penulisan manuskrip itu, tua atau muda. Kalau tulisan manuskrip itu usia tahunnya itu, ya, ditulisnya itu masih usia muda, saudara. Kalau manuskrip tersebut ditulisnya itu di tahunnya itu tertulis usianya masih muda, kalah sama yang lebih tua, berarti yang dipakai itu adalah usia yang lebih tua, saudara. Masa sekarang abad 16 aja ada, saudara? Kok pengen banget
yang dimasukin abad ke-17. Konslet gak coba otaknya itu. Ini yang abad 16 masih ada, bro, ngerti? Ngapain juga harus pakai yang abad 17? Kadang-kadang si Aventador itu, ya. Jadi seperti itu, saudara ya. Kita kembali lagi nih terkait pahlawan-pahlawan nasional ya yang dibaluikan. Gini ya, saudara. Kalau saya harus mengomentari kayak gini, walaupun gelarnya profesor ya, dia ini kan gelarnya Profesor Yasmin Shahab ya, tapi dia nggak punya hak untuk membaluikan Pangeran Diponegoro. Ini sangat bahaya, saudara ya. Contoh, kalau sampai keturunan Pangeran Diponegoro ini menerima masukan dari Profesor Yasmin Shahab ini, semuanya bukan Aljawi lagi, ya, babut semuanya itu nanti jadi Balwi, kacau itu malah kesananya. Kalau bisa jangan seperti itu, saudara. Ya, jadi semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.